Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saiful Bahri. Kita akan mereview kandangnya Asep Farm yang berada di Kampung Gunung Bongkok, Desa Pasir Buncit, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Nah, kita akan men-spill peternakan Kang Asep Farm. Nah, kita lihat peternakan dombanya untuk perayaan Agung Idul Adha. Nah, kita akan lihat domba-domba yang akan kita kurbankan di tahun ini yang 2024. Kita lihat domba apa aja yang kita akan dikeluarkan untuk perayaan Agung ini. Let's go. Nah, ini domba. Nah, ini domba-domba yang akan kita review untuk Raya Agung di hari yang 1 bulan lagi akan datang. Nah, ini domba ada macam-macam domba, ada Jawaranu. Nah, ini Jawaranu nih. Ini bobot 40. Untuk perayaan Agung kita siapkan stok. Ini ada dombos perkawinan persilangan, ada domba persilangan PE, sama untuk stok perayaan Lebaran. Ini adalah induk PE. Nah, ini anak-anak yang untuk stok tahun depan. Nah, ini kita ada jantan untuk perayaan Agung juga. Ini ada Sapera, ada PE. Nah, ini kepala hitam ada PE nih. Untuk kepala hitam adalah PE. Kita Jawarandu. Ini kita Dondos adalah persilangan. Itu kan PE. Nah, ini bapaknya PE asli nih. Bukan terendang. Ini pejantan yang paling besar PE ini. Isi kembar. Nah, kita lihat posisi sekarang dari depan, sekarang dari dalam. Nah, ini bobot yang 40. Nah, ini namanya Sapera untuk Raya Agung nih. Ini pejantan. Ini baru umuran 1,5 tahun. Nah, asli lahiran di sini di kandang Kang Asep Farm. Nah, indukan kita persilangkan dengan indukan PE. Oke, kita spill bapaknya PE. Let's go. Cuy. Nah, ini PE. Kita spill, lihat dia power. Dia beratnya badannya itu 70 sampai 80. Lihat lebih dekat. Nah, ini power. Nah, bisa dilihat. Nah, ini di peternakan Kang Asep yang berada di Desa Pasir Buncit, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Mantap. Yuk teman-teman yang muda trending, kita peternakan domba, kambing. Walaupun kita pemula ataupun kita mau belajar trending atau peternakan, yuk bisa main ke peternakan Kang Asep. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kita ada sedikit pertanyaan buat Kang Asep Farm ya, tentang program peternakan kambing ini. Ada sedikit pertanyaan Kang Asep Ya. ya, tentang program kambing ya. Oke. Jenis apa aja sih yang paling cocok untuk program breeding ini? Oke. Terutama yang kita paling cocok breeding di sini adalah domba, kambing atau kambing yang saya paling dominan itu kambing di sini breeding. Nah, ada PE atau domba Etawa indukannya. Ada indukan Sapera, ada indukan juga Jawarandu. Nah, terutama kita di sini ada indukan PE Jawarandu. Terutama kita kalau misalkan postur atau domba untuk cocok atau kambing di sini ya. Terutama, nah di sini kita yang ada di belakang ini nih. Kalau misalkan kita melihat potensi
jantannya dan potensi si betinanya itu bagus, terutama gitu. ya pemeliharaan kalau breeding. Nah, itu sangat kualitas, terutama kuncinya itu kalau misalkan breeding ataupun jantannya atau indukannya itu harus benar-benar yang berkualitas, yang cukup umur. Dan kalau si pejantan itu, nah kalau kita ada kambing yang di belakang ini ada PE nih. Nih, ini yang untuk cukup umur untuk si penjantannya. Oh, begitu ya Kang saya Ya. penjelasannya ya. Yang kedua nih Bang, Oke. bagaimana cara memilih kambing betina yang baik untuk program breeding ini? Nah, kalau misalkan kita betina yang baik untuk breeding, terutama kita yang ada di Kang Asep Pamit nih, terutama bobot badan dari 36 ataupun paling rendahnya 26, tinggi badannya itu 52 atau sampai 60 cm. Ya. Terutama kita kalau breeding itu balik lagi ke si yang pertama ataupun jantan ataupun betina, kita mau pakai yang mana nih? Nah, Gitu. ya, Jadi ada perbedaan ya. ada perbedaan juga. Ya Terutama siap kita siap. yang bisa peternakan itu mau hobinya kita mau kambing etawa ataupun kambing Jawa Randu, ada sapera. Nah, kita itu ketergantungan si punya peternak. Nah, Gitu. terutama kunci pertama itu kita si penjantan ataupun si betina itu yang kualitasnya unggul, biar Bagus ya. ada keturunannya itu lebih mantap. Gitu. Yang ketiga, apa sih langkah-langkah yang perlu mempersiapkan kambing betina untuk proses melahirkan? Oke, langkah-langkahnya proses untuk melahirkan itu terutama kita mempersiapkan postur kandang. Jangan lupa tuh, kandang itu jangan sampai sempit ataupun postur kandangnya ukurannya itu 1,5 ataupun 1 meter persegi. Nah, itu sebenarnya cukup kurang. Kalau bagusnya itu 2 meter atau 1,5 meter luas lebarnya. Itu harus kita persiapkan untuk domba yang mau bunting ataupun mau lahiran. Nah, persiapkan juga untuk alas-alasnya terutama karung gondi. Nah, kita kalau misalkan lahiran, penanganan yang utama untuk peranakan itu membersihkan dari hidungnya, ingusnya untuk biar biasa menapas. Terus terakhir kita udah turun harus sejenak, kita lihat respon dari si anak itu udah mau berdiri. Nah, kita jangan lupa untuk menyusui pada induknya. Ada lagi? Aduh, masih banyak ya Kang ya. Siap, kita makin seru nih pertanyaannya. Tentang seputar ini. Iya, nih. Apalagi kan sekarang lagi mau hari raya Idul iya, Adha ya. benar. Ya, jadi ada beberapa sih. Apa sih strategi pemilihan jantan untuk breeding? Memperbaiki sifat-sifat yang diinginkan pada keturunannya, Kang. Oke. Silakan. Sifat-sifatnya terutama pada jantan ataupun betina nih, balik lagi. Nah, si jantannya nih yang kita cukup umur, tinggi, postur badan juga cukup umur nih. Kalau kita yang sekarang suka breeding pemakaian jantannya atau sapera atau kajawarano, nah kita biasanya itu pakai ambe sapera. Nah, ini ada di belakang kita nih, ada di belakang layar kamera kita nih. Nah, ini Oh, ini P nih. Nah, ini P lihat ini ya? P ini, P nih. Oh, Ini iya. ukuran kita sekarang bobot badannya 7 sampai 80 lebih. Ini ukuran 1,5 tahun. Ada pula khusus untuk pengawinan itu 2 tahun. Nah, ini ada berapa jantan-jantan kita yang di belakang ini. Ini untuk siap branding Hari Raya Agung Idul Adha yang menjelang 1,5 bulan lagi. Berarti kalau misalkan kambing ini udah cukup umur dan bisa Cukup umur. ini ya? Iya, Oh, bisa. gitu. Oke, apa sih jenis-jenis penyakitnya, Kang? Oke. Yang paling dijumpai pada kambing di wilayah ini, khususnya di daerah Kang ini? Oke, yang khususnya jenis-jenis penyakit yang rentang ya di kandang Kang Asepam ini terutama ada ya postur dari segi faktor cuaca juga bisa potensi ngaruh juga untuk si kambing itu. Nah, ada juga faktor-faktor yang lain terutama ada perut kembung, pilek, batuk dan lain-lain yang kita bisa satu-satu. Bagaimana sih mengatasi perut kembung ataupun pilek? Nah,
kita ntar ada lagi nih spill-spillnya. Bobo berarti ada lagi treatment ya? Ya, iya, ada lagi dong treatment Oh, lainnya. treatmentnya. Iya. Gitu. Ya, ada lagi yang disampaikan? Ya, kalau misalkan kita untuk para peternak muda ya dimanapun berada, ya terutama kita yang paling penting itu mau breeding ataupun peternik, kunci kesuksesan itu terutama dari segi kesehatan, pakan, ataupun pola treatment mengasih ramuan jamu-jamu herbal dan lain-lain. Oh, gitu. Oke Kang, bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan yang baik pada kambing? Oke, kalau mengidentifikasikan kambing, terutama nafsu makannya bagus, dari postur juga kelihatan lincah. Nah, kelihatan yang di belakang nih ya, pada lincah nih. Terus terutama juga kelihatan dari segi mata nggak sayu, bersinar. Nah, ada pula si pejantan ini aktif bereaksi untuk kemana-mana, sangat-sangat benar-benar aktif. Nah, itu ciri-ciri si peternakan Yang bagus yang ya? bagus, kualitasnya yang kayak itu si ternak yang paling sehat. Cukup bagus ya, Ya. jawabannya gitu ya Iya. Kang ya. Satu lagi nih Kang, Oke, ya, silakan. apa sih langkah-langkah pencegahan yang efektif untuk mengendalikan penyakit menular dan dari peternakan kambing Kang? Oh. Mohon dijelaskan. Siap, kalau misalkan kita masalah penularan penyakit ataupun jenis-jenis ya, terutama kita yang paling utama itu siapkan kandang untuk karantina. Oh, karantina. Iya. Kira-kira berapa hari tuh Kang untuk Itu karantina kita itu? untuk siapkan kandang karantina itu sekitar 2 minggu. Nah, menjelang si domba itu datang, kita persiapkan dulu karantina. Untuk khususnya sebelum domba itu masuk, kita kasih sanitizer, semprotkan, dibersihkan dulu kandang-kandang itu sebelum si domba itu masuk. Nah, terutama kita cek juga takutnya kan ada bawa bakteri kepada ternak kita yang udah ada. Nah, itu yang kunci utama, kita harus siapkan kandang karantina. Nah, ntar di kandang itu juga harus dibersihkan sama sanitizer, pembersihannya itu 2 minggu sekali, perawatan sebagainya dan lain-lain. Oh, gitu. Nah, dari kesimpulan ini Kang, Ya. Buat peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia nih, Oke. khususnya buat anak muda, Ya. apa sih untuk bisa jadi memotivasi lah gitu ya, buat peternak supaya maju gitu. Siap. Untuk memotivasi peternak muda nih, semua dimanapun berada, yang berada di Kang Asep Farm, dari awal kita review kandangnya Kang Asep ini, di sini dari awal saya hobi, terutama hobi dulu. Oh, hobi ya. ya. Kita udah hobi ke peternakan itu ya, kita dari kelas SD ya. Oh, Dari udah sini. lama juga ya? Lama juga. Oh, udah lama juga kalau Iya, gitu ya, udah dari lama SD. juga, dari Oh, SD. gitu. Makanya kita kalau misalkan hobi peternak di sini ya, di Kang Asep Farm itu dari merintis dari nol. Makanya kita suka peternakan itu hobi dulu atau suka dulu. Jadi dihayati, kalau misalkan kita suka makanan yang enak, nah terus-terusan kita pasti ketagihan seperti itu. Nah, kalau misalkan peternakan itu kita dirawat dengan baik, misalnya hasilnya juga baik. Oh, gitu. Nah, sedikit pertanyaan dari saya Kang. Ya. Ini totalnya lumayan banyak juga ya. Ya. Ada berapa sih? Nah, ini di kandang Kang Asep Farm ini totalnya ini semua itu untuk perayaan Agung itu kita keluarkan hampir 50 lebih. Oh, 50 ekor 50 lebih. Nah, untuk kita breeding juga ada, petani segala macam, untuk peranakan juga ada. Oh, gitu. Iya. Oke Kang, terima kasih ya Siap. atas penjelasannya semua. Siap. Semoga kedepannya bisa sukses. Siap. Akan juga bisa maju terus ya. Siap. Ya, Makasih terima kasih. banyak nih. Oke teman-teman, terima kasih atas penjelasannya Kang Asep ya. Sekian dari saya, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.